Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuqi maradatillah wal syafa'ati rasulullah wal karamati awliya'il Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana ta'bih wa bi'alumi fid daraini. Bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu wujubis sholati. Utawi iku nenaken pira-pira syarat wajibe salat. Syarat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib adalah syaratnya sholat yang berkaitan dengan kenapa orang itu wajib sholat atau kapan seorang dilakukan sholat. Syaratnya kayak. Sedangkan syarat sahnya sholat adalah syarat yang dengan syarat itu sholat itu menjadi sah. Syurutu wujubis sholat utawi iki iku nenaken pira-pira syarat wajib sholat. Al awalu utawi kang dingin iku al-islamu Islam. Asani utawi kang dingin kalau aklu akale sehat. Asali utawi kang dingin iku at-tamyizu. Ya apa yang mau tamyiz? Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak. Dan itu berarti di bawah balik. Ya qauli dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalamu antara satin. Rufi'a dan angkat apa al qalamu pen. Pulpen. Artinya diangkat tidak dicatat. Antara satin saking wong telu. Siji anin naimi saking wong kang turu. Naim. Naim itu mau tukang turu. Hatta yastaiqidha sehingga lilir sapa naim. Tapi ain pakai ain beda lagi anak ain. Nikmatan. Wa anis sabir dan saking bocah. Bocah cilik hatta ya terima sehingga balik sapa sabi. Wa anil majnun dan saking wong edan. Hatta ya kira sehingga sehat akale sapa majnun. Warabi wa tekaping bapate iku annaqa'u suci nirahaidi saking haid dan nifas lan nifas. Nah itulah syarat-syarat wajib sholat. Syarat adalah segala sesuatu yang harus ada, ya, harus ada sebelum pelaksanaan sholat sampai dengan sholat selesai. Itu namanya syarat. Nah kalau rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam pelaksanaan. Jadi kalau syarat itu sebelum melakukan dan ketika dilakukan ibadah tersebut sampai dengan selesai, itu syarat harus ada. Islam itu harus ada sejak awal, sebelum sholat dia sudah Islam. Nah, akalnya sehat sejak sebelum sholat sampai dengan sholat itu selesai. Nah, itu syarat. Nah, kalau rukun itu terbatas hanya di dalamnya saja.
Maka ketika seseorang membaca Fatihah sudah berukun, Fatihah yang sudah dibaca ya sudah, maka di luar sholat, sebelum sholat nggak ada kewajiban membaca Fatihah. Sholat subuhi utawi digunakan sholatnya bocah cilik. Yuk maru dan perintah sopo asobiyu bocah cilik bisolati kelawan sholat lisatin krono umur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun itu seorang anak kecil wajib disuruh untuk sholat. Ulul 7 tahun ya dulu ya. Nah, apa itu dulu? Ya. Jadi sejak umur 7 tahun itu anak harus sudah diperintahkan untuk sholat. 2 bulan dan pukul sopo sobi dan pukul ala tarkiah ing atase ninggal sholat di asrin krono umur 10 tahun. Jadi umur 10 tahun kalau sudah nggak mau sholat maka dipukul, ya, diajar, dijewer. Umur 7 tahun itu diperintah untuk mengerjakan sholat. Bisa atau tidak bisa, maka orang tua wajib menyuruh anaknya untuk sholat. Biasanya orang tua kerepotan menyuruh anaknya sendiri, maka pastilah orang lain, gurunya, untuk diajari supaya mau mengerjakan sholat. Nah, anak kecil umur 7 tahun belum wajib sholat, tapi orang tuanya yang wajib menyuruh. Itu karena umur 7 tahun itu belum balik. Terus udah mulai nata, tamjiz itu namanya. Bocah iku wiwit umur 7 tahun kudu ajar toto keben ora gedul. Nah gitu. Waya ngaji waya sekolah sinau kabeh mau ngate kakek lawan tuhu. Nah, sejauh itu dahulu. Diwarai. Nasi orangnya madrasah. Pelajaran apa nasi anak? Serang nani? Maron. Berarti punah wis lawas ya? Maron. Wajib bapak awe sandang pangan ngamal awe duit sanggung ngaji aja owel. Wajib bapak awe sandang pangan ngamal awe duit sanggung ngaji aja owel. Nah, bocah kepi maning waya ngaji waya sekolah sinau. Kabeh nggak mau ngate kakek lawan tuh. Yen wong tua sare aja geger guyon. Lamun sira nuju maca kudu alon. Iki men terkesan sekali pelajaran-pelajaran gue. Pamane hilih kunak maning. Sun miwiti anarik akale bocah. Mbok menawa lawas bisa pecah, bisa mikir, bisa ngrekso, bisa genah, ngarep-arep kabeh mau min fadlillah ya wes. Sholatus sobi, sholate bocah cilik. Bocah cilik diperintah sholat ketika umur 7 tahun. Nah, ketika umur 10 tahun kok nasi orang belum sholat, yudrobu dan pukul, ya, dan ajar ayaniku. Kalau kita perhatikan, nah, itu umur 7 tahun sampai umur 10 itu merupakan pembiasaan, ya, dibiasakan pembiasaan. Nanti kalau kita lihat umur itu balik itu umur 15 tahun Komariah. Atau lihat umur maka berarti dari umur 10
sudah mulai nata keilmuannya sampai dengan umur 15 tahun. Maka umur 15 tahun itu berarti sudah harus mandiri, sudah bisa tata cara sholat. Nah, ketika tamat SMP itu diharapkan ya, anak-anak itu sudah secara mandiri sholat bisa. Greng sakat saat datangnya balik. Muru liqali krono dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam muru perintah sira kabeh. Auladakum ing pira-pira anak ira kabeh. Suruhlah anak-anakmu bis salat kelawan nglakoni salat wa hum hale utawi aulad iku abna usabi sinina pira-pira anak umur 7 tahun. Wadribuhum lan mukula sirkabe ing abna atau ing aulad. Wadribuhum lan mukula sirkabe ing aulad alai ing atase tarkis sholat alai ing ninggal sholat. Mahale utawi aulad iku abna wa asrin pira-pira anak umur 10 tahun. Pira-pira anak umur 10 tahun. Hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya agar terbiasa melakukan sholat. Sekarang syurut sihhati sholat. Tapi kita menerangkan pura-pura syarat saya sholat. Syarat sah adalah syarat yang menyebabkan sholat itu dianggap sah secara syariat. Al-awalu utawi kanin ikut taharatul badani, suci badani. Suci minal hadas ini saking hadas loro asghar lan akbar. Terus wa taharatul badani suci badane wis cewek. Ora kena najis. Pasau bilang pakaiane sarunge lambine peci ini sing kudu kumbah bukan kenang cacak segitigane yang bukan sing ora cowok. Wal makanilan tempatnya atau panggonane nil khabasi saking najis. Ya qali sallallahu alaihi wasallam karena dawuh kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dene dawuh la yaqbalu ora bakal nerima sapa Allah Gusti Allah salatan ing salat bi ghairi tahurin kelawan tanpa sesuci. Allah tidak akan menerima sholat tanpa sesuci. Asani utawi kapindhone iku satrul aurati nutupi aurat. Aurat kuwi ya cara bahasane cacat atau celak. Cara istilahnya aurat itu sesuatu yang wajib ditutup ya, dan membatalkan sholat jika terbuka. Ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu dawuh idza shallaita fi thawbin wahidin fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayiqan fa'at nazirhu fatazir bihi ya fatazir bihi. Idza shallaita nalikane salat sapa sira salat fi saubin ing dalam pakaian wahidin kang siji tafsil fa ing kana wasi'an fa ing kana mung kalamun ana apa saum iku wasi'an jembar amba longgar pakane amba faltahif mongko apa tegese ridongan apa istilahnya kemulan
sapa sira bi kelawan sabin wahid. Di lamun pakane ke gede ambok maka digawe ayo wong kridongan ke itu di Lampung Indonesia. Karena Indonesia ya sarungan. Nah, bilangnya wong ning arep mana pakane bedumberangan. Lah siki wae ingkan lamun ana apa sop ikut doyikon sempit cuwil tok. Imen ya apa tazir mongko apian atau sarungan siro dia kelawan sob doyik mau cukup berpedna kan patah juga dengan kayak wong takian nyepat tapi ngedong patahnya pun mau gomrongan kayak wong kridong. Waqali sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak balu ora bakal nerima sapa Allah Gusti Allah sholata haidin ing sholate wong kang haid illa bi khimarin layak balane masalah Gusti Allah sholata haidin ing sholate wadon kang wis haid berarti alias wadon sing dewasa. Wadon sing wis mukallafah. Di mana haid ini sendu sholate wong sing haid kok salat haid wong apa haid kok salat primen. Maksudnya adalah sholate wong wadon sing wis umuran haid berarti wis balik dewasa. Ila bikimanin ayang kelawan kerudung. Asalisu tawi kaping telune iku makrifatu dukhul waqti ngawruhi manjinge waktu. Mengetahui masuk waktu, jangan janjian. Tapi harus yakin bahwa saya sudah sholat di dalam waktu. Fa'in jahilahu mongko lamun bodoh atau orang ngerti sapa wong bu ing waktu. Lamun orang ngerti ning waktu rimen ya wajib mongko wajib apa al istihad. Biasanya tak ya wis lebu asar ya bener. Apa sih kayak denen misalnya cenggeret ya gue. Tongeret ya. Istihad. Biasanya tak ya wis lebu asar kayak denen kayaknya apa ya? Ya, mungus pada balisim kawian mamane istihad. Tentunya ya mana-mana yang bisa dijadikan patokan. Ini zaman dulu. Kalau sekarang coba tinggal buka HP, ada jam itu ada. Nah, sekarang nggak kurang. Tapi ini barangkali bagi orang yang tersesat di tengah hutan atau apa, karena zaman sekarang pun juga masih ada orang-orang yang bekerja di daerah-daerah yang kadang-kadang nggak jauh, itu dekat di Cipanas saja ada sebuah kawasan yang sama sekali tidak bisa mengakses apa itu HP dan sebagainya, tidak ada sinyal, tidak ada apa-apa juga ada. Nah, umpamanya nggak ada alat-alat elektronik, ya, nggak ada alat-alat canggih untuk mengetahui waktu, ya berarti wajib al-istihad sampai dengan yakin bahwa ini sudah masuk waktu. Wataharilan nemen-nemen nih sapa wong meneliti tentang masuknya waktu. Ya qalihi krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh sallu as-sholata di waqtiha. Sallu sholata sira kabeh
Sholat asir kabeh, as-sholat ing sholat di waktu ya krono waktune sholat. Sekarang untuk sholat maghrib boleh nggak? Ya. Hah? Ya. Boleh. Boleh. Terusannya apa? Bagi orang yang belum sholat maghrib, ya sekarang boleh. Gitu. Bagi orang yang belum sholat maghrib, bahkan harus. Gitu. Seperti kamu kelabas turune, tangine wis rentong senene. Soli pada suki rokatane kewanan ya gue. Itu harus. Yang dinamakan sholat qadha. Ar-rabi'u taikat apa? Taiku istiqbalu qiblati madhab kiblat. Kiblat adalah arah Ka'bah. Ya qouli ta'ala qala Allah Ta'ala berfirman dahulu fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawalli mongko ngadepna sira wajhaka ing awak ira diadepna awakmu syatral masjidil haram ing arahe masjidil haram Mekah. Karena kamu baru bayang-bayang kalau saya sudah 3 kali mangkatan wirawiri di sana. Waduh, luar biasa. Semoga kamu semuanya bisa ke sana. Amin. Allahumma amin. Ibadah di sana kalau khusyuk benar sesuai dengan aturan dan hati yang mantap, maka pahalanya 100.000 dibanding sholat di sini. Nah, namun ada haji yang bodoh, ketika pulang ke kampungnya malah tidak sholat. Pak Haji, jenengan barang pesing muka malah kan kalau tuh sudah sih ini, ente bodoh. Mau lagi mana sih tuh diwarai? Nah, dan dia ini bahwa sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali sholat di Indonesia. Yang umurnya sepidak, ya, umpamanya dia umur bulu-bulu, usum berambil. Nah, karena satu sholat saja sana harganya kira 100.000 kali. Satu hari kan 5 kali. Ya, 10 hari berapa? 50. Ya, 1 hari maka 500. Oh, nyontonnya siapa? Wah, gue kayak haji bodoh. Menghadap kiblat. Kiblat itu arah Ka'bah. Makanya di Masjidil Haram itu di depan Ka'bah orang sholat imam dan makmum kalau tidak ada Ka'bah bisa ada di depan. Nah, imamnya di sini, makmumnya di sana, muter ya ada di depan. Jadi madhep gue mau, yang penting madhep Ka'bah. Tidak ada ngalor ngidul ngetan mulun. Maka ada lagi haji bodoh datang dari Mekah pulang. Ya, terus hujan. Dia mau jamaah ke masjid, nggak ada payung, makanya gelar sajadah di rumah. Di atas apa itu? Rustam zaman kuno. Umumnya madhep ngetan. Umumnya madhep ngetan. Terus bangnya mujur ngalor ngidul. Pasang sajadah madhep ngalor. Ya. Nah, itu berarti tidak menghadap kiblat. Tapi orang tua itu ngengkel diomongin dengan anaknya. Karena anaknya wis mondok, Arjun rupanya. Bapaknya ya. Nah, yes. Bapaknya kan sembahyang apa sih gue? Ya sembahyang. Loh, ini madhepnya salah apa? Loh, ini salah mengebay, bukan kiblatnya mana? Gue kon bodoh, mondok temen setahun wis nyala-nyala wong tua. Dia bapak wis mari Mekah. Yang mau kata sembahyang perpen ngasih nguluruih, madhep di bae mubeng ya gue.
kabeh kaji bahlul. Kaji bahlul. Nah, jadi fawali wajhaka syatrul masjidil haram, arahkan wajahmu, badanmu ke arah Masjidil Haram. Wa qauli lan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu nampung ya. Wahai sumalan indran dinggon kuntum ana sira kabeh. Wahai sumalan kuntum lan indran dinggon ana sapa sira kabeh. Falu moko ngadepna sira kabeh, ngadepna wujuhakum ing pira-pira wajah ira kabeh, ing pira-pira awak ira kabeh, syatrahu ing arahe Masjidil Haram. Syatrahu ing arahe Masjidil Haram. Wa qali sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qumta nalikane wis ngadeg sapa sira, siap-siap ngadeg ila salati bareng salat, fasbir monggo sempurna nasir. Fasbir monggo sempurnakanlah al-wudu'a ing wudu. Ketika kamu benar-benar akan sholat, maka wudulah dengan wudu yang sempurna. Baru gue summa stakbil, luli madhep pasiro, summa stakbil mengkoni madhep pasiro, madhep al kiblata ing kiblat. Terus pakat bir mengko takbirasiro. Yes, itulah syarat sahnya sholat. Tentang menghadap kiblat itu untuk sholatnya orang yang normal. Kalau sholat dalam perjalanan untuk sholat sunnah itu bisa menghadap kemana saja sesuai dengan arah kendaraan, gitu. Atau sholat syiddatul khauf, lampu perangan sholat itu kemana saja bisa, berlari-lari bisa. Itu sholat syiddatul khauf. Selanjutnya arkanus sholati. Utawi kiku nerangkan pira-pira rukun sholat. Al-awwalu tekani iku niatun niat. Niqali krono dewa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sudah ada di atas. Innamal a'malu aing pestine utawi sae pira-pira ngamal iku binniyat iklan niat. Wa yushtarulan dan syaratake apa muqarana tuwa barengake niat di ayu juz'in marang endire juz bagian min ajza'i takbiratul ihram saking pira-pira juz'e takbiratul ihram. Jadi niat itu adanya di dalam hati, waktunya ketika mengucapkan Allahu Akbar. Ketika kita mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya itu ada niatnya. Aku niat sholat maghrib, sholat isya dan sebagainya. Ini bil meningkat. Jangan hanya asal Allahu Akbar tapi hatinya kosong. Hatinya supaya wusul. Nah, dimantapkan bahwa aku lagi sholat. Wa yustaratu lan den syaratake apa muqarana tuhan barang akan niat di ayu juz'in marang endine bagian min ajza'i takbiratul ihram saking pira-pira juz'e takbiratul ihram. Asani utawi kapindhone al-qiyam ngadeg bil faraidi ing dalam pira-pira salat fardu lil qadiri kadhe wong kang mampu alaihi ing atase qiyam. Dalam salat fardu maka wajib berdiri, tidak boleh tidak apabila ia mampu. Tapi dalam salat sunnah sekalipun ia mampu berdiri, boleh melakukan salat sunnah dengan cara duduk. Ya qauli ta'ala qur'an dewa ta'ala wa qumu lillahi qanitin wa qumu lan ngadeg sira kabeh ngadeg lillahi Allah qanitin ala khusyuk kabeh wa qumu lan ngadeg sira kabeh lillahi Allah qanitin ala khusyuk kabeh.
Wa qali sallallahu alaihi wasallam lan dawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholli salat asira qaiman hale ngadeg. Salatlah dengan berdiri, fa ilam tastati mongko lamun ora mampu sapa sira, fa ilam tastati mongko lamun ora mampu sapa sira, fa qaidan mongko hale lungguh. Ayo sholli qaidan, salat asira hale lungguh. Sikil gua ora bisa, fa ilam tastati mongko lamun ora mampu sapa sira, fa ilam tastati mongko lamun ora mampu sapa sira, fa ala jambin mongko ing atas lambung alias turun miring. Fa ilam tastati mongko lamun ora mampu sapa sira, biringan ora mampu pimen, fa mustalqian mongko hale melumah-melumake yang ngatang-ngatang. Mustalqian mongko hale melumah. Dawe Allah, la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. La yukallifu, orang maksa, orang merti. Sapa Allah Gusti Allah nafsan ing awak-awakan illa wus'aha, angin ing kemampuane nafsan. La wus'aha angin ing kemampuane nafsan. Jadi Allah tidak memaksa seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Asal itu dari takbiratul ihram, takbiratul ihram, rapal Allahu Akbar. Takbir yang pertama dinamakan takbiratul ihram. Kalau takbir berikutnya namanya takbir intiqal, takbir perpindahan rukun. Bisautin kelawan suara, yasma'u kang krungu sapa wong ing saut. Yasma'u kang krungu sapa wong ing saut. Jadi syaratnya takbiratul ihram dan nanti rukun-rukun yang lain itu harus dibaca dengan suara sekiranya minimal kedengaran oleh sendiri. Jangan meneng jineng harus ada. Alhamdulillah. Begitu. Jadi minimal krungu ding daerah. Ya qouli ta'ala krono dewa Allah ta'ala. Rabbaka fakabbir, rabbaka lan ing pangeran ira fakabbir mongko ngagungna sira. Wa qouli lan dewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Miftahus sholat utawi kawitane tawa kuncine salat iku atuhur sesuci. Jadi kuncine salat pembukaane awal-awale kudu suci. Lawa tahrim wa utawi harame salat iku takbir. Tegasnya harame salat itu apa? Apa-apa yang di luar salat itu boleh, maka ketika sudah Allahu Akbar menjadi haram. Itulah sebabnya dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang dilarang, segala sesuatu yang apa itu boleh di luar tapi di dalam jadi haram. Umpamane makan, kamu makan boleh nggak? Boleh. Ya, tapi ketika dia sholat tidak boleh. Itu. Nah, kamu menulis boleh nggak? Lagi sholat menulis tidak boleh. Iya. Bahkan sholat pakai celana juga nggak boleh. Apa? Sholat pakai celana nggak boleh. Nggak boleh es. Paham nggak? Yuk, betul. Nah, betul. Sholat pakai celana boleh. Dulu saya memang rada tercengang. Apa iya sih sholat pakai celana boleh? Ya artinya lagi sholat pakai celana. Kalau sejak awal sudah pakai celana boleh, yang penting
memenuhi syarat suci dan menutup aurat. Nah, jadi keharamannya sholat adalah takbir yang pertama, maka dinamakan takbiratul ihram. Wa tahlilu utawi kehalalannya sholat iku taslim salam. Tahallul sholat itu salam. Tahallul ya tadi yang tadinya haram jadi halal. Cerita Anda ya itu kan apa itu boleh, tapi ketika dalam sholat tidak boleh. Ketika sudah salam boleh. Itu namanya tahlilu at-taslim. Jangan saja dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.